Pemirsa, penetapan Jarod Rikar sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat beberapa hari sebelumnya. Jarod disebut diminta Lisa untuk melobi Hakim Agung yang menangani perkara Ronald Tanur agar putusan di tingkat kasasi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu vonis bebas. Lalu bagaimana praktik suap ini saling berkelindan? Selengkapnya dalam Benang Merah. Mantan pejabat Mahkamah Agung Jarod Rikar mendadak menjadi omongan menyusul penemuan uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah di rumahnya. Pengusutan lebih lanjut mengerucutkan Jarod Rikar terbelit permufakatan jahat dalam upaya membebaskan Ronald Tanur dari peradilan kasasi. Kesimpulan itu didapat setelah tim penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tanur. Lisa Rahmat telah berstatus tersangka kasus suap terhadap 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus Ronald Tanur. Temuan Kejaksaan Agung mengungkapkan Lisa Rahmat tidak hanya menyogok hakim tingkat pertama, namun juga berusaha menyuap Hakim Agung melalui perantara Jarod Rikar. Lisa Rahmat ingin Hakim Agung di MA tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Demi memuluskan maksudnya itu, Lisa Rahmat menjanjikan iming-iming 5 miliar rupiah untuk para hakim. Sementara untuk Jarod Rikar yang sudah pensiun akan diberikan upah sebesar 1 miliar rupiah. Kasus bukan berbeda ya, tapi di satu sisi ada peristiwa tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang melibatkan LR selaku oknum pengacara dengan 3 oknum hakim. Tetapi di sisi lain ada juga tindak pidana permufakatan suap dan atau gratifikasi yang melibatkan oknum pengacara LR dengan ZR. Penemuan uang tunai dalam jumlah tak wajar itu diduga merupakan hasil pengurusan perkara dengan cara memperjualbelikan hukum. Jarod Rikar yang telah pensiun dari MA sejak 2022 lalu diketahui bukanlah seorang hakim yang memiliki kewenangan memutuskan perkara. Posisinya di Mahkamah Agung saat itu yakni Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan atau disingkat Balitbang Diklat Kumdil. Kedudukannya itu pun dinilai tidak dapat melakukan dugaan pengurusan perkara di lingkungan lembaga peradilan secara sendirian. Begitu pula seorang hakim sekalipun tidak dapat sendirian menjalankan operasi pengurusan perkara. Itu artinya peran Jarod Rikar boleh jadi tak ubahnya seorang maklar kasus yang hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan pihak-pihak berkepentingan. Karena itu patut diterka kuat ada pelaku lain, entah semisal panitera pengganti maupun pegawai-pegawai Mahkamah Agung yang terlibat. Sementara di luar MA, badan peradilan di bawahnya dan kuasa hukum mungkin saja tersangkut. Bahwa itu adalah satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang ZR saja, tetapi pasti akan berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Karena polanya adalah hubungan pola hubungannya yang kan tidak bisa langsung juga. Kalau dengan staf atau sudah hakim dan sebagainya, pastinya memerlukan orang lain. Tentu penyidik akan terus mengembangkan ya peristiwa ini supaya ada simpul yang bisa ditarik bahwa bagaimana sebenarnya keterkaitan ZR di sini ya. Kemudian apa peranannya? Nah, apakah dia ya sebagai perantara, misalnya perantara dengan siapa? Nah, kemudian dengan LR ini kan akan terus didalami bagaimana sumber dananya, tentu apakah ini merupakan dana yang disiapkan
oleh yang bersangkutan. Uang tunai lebih dari 900 miliar rupiah dan emas batangan antam seberat 51 kg yang ditemukan di rumah Zarof Rikar disebut-sebut dikumpulkan tersangka sejak tahun 2012 silam. Hal itu mengindikasikan sudah sejak lama Zarof Rikar terlibat praktik menggelar kasus. Sampai-sampai di hadapan penyidik, Zarof Rikar mengaku tak ingat lagi berapa banyak pihak yang memintanya mengurus perkara selama ia menjabat di MA periode 2012 hingga 2022 itu. Seperti yang disampaikan di dalam keterangan kita bahwa ini sudah diperoleh yang bersangkutan sejak 2012 sampai 2022. Nah, tentu dalam konteks apa? Nah, tetapi kita kan harus fokus terhadap pasal-pasal persangkaan ya dalam perkara ini. Nah, dalam perkara ini yang bersangkutan disangka melakukan permufakatan ya terhadap satu tindak pidana suap atau gratifikasi. Jadi itu yang harus terus didalami. Nah, kemudian kalau misalnya ini terindikasi merupakan bagian dari gratifikasi, maka yang bersangkutan harus membuktikan itu. Meski aset panas senilai hampir 1 triliun rupiah yang ditemukan di rumah Zarof Rikar dikatakan ia kumpulkan lebih dari 1 dekade silam, namun hingga kini Zarof Rikar disebut masih bungkam perihal asal-usul aset-aset itu. Kejaksaan Agung pun dikabarkan bakal menggunakan metode pembuktian terbalik, menelusuri sumber aliran dana suap atau gratifikasi Zarof Rikar. Metode pembuktian terbalik akan membebankan tanggung jawab pembuktian kepada pihak penerima dana atau aset yang ditengarai sebagai hasil tindak pidana korupsi. Dibutuhkan bukan sekedar Kejaksaan Agung saat ini menurut saya ya. Cara berpikirnya Kejaksaan Agung harus dibarengin sama apakah ada laporan serupa berkaitan dengan ini selama ini. Silahkan KY barangkali dan Mahkamah Agung juga mengungkapnya karena Mahkamah Agung masih juga bagian punya pengawasan. Serta bagaimana menelusuri ke PPATK, bagaimana menelusuri ke berbagai lembaga lain ya, yang punya kekuasaan, punya kewenangan dalam kaitan yang bisa bekerja dalam penelusuran uang ini. Karena gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta, maka pembuktiannya adalah kepada penerima gratifikasi. Nah itu. Kalau gratifikasi di bawah 10 juta, pembuktiannya itu oleh jaksa penuntut umum. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah memeriksa 15 orang saksi termasuk istri dan sejumlah anggota keluarga Zarof Rikar dalam kasus dugaan suap pengurusan kasasi Ronald Tanur. Selain itu, tim penyidik disebut juga sedang melacak sejumlah properti yang ditengarai milik Zarof Rikar.